Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Kaubay. Nah, kali ini Kaubay akan melengkapi materi tentang bab relasi dan fungsi. Dan kali ini kakak akan membahas tentang korespondensi satu-satu ya. Oke. Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe, share dan like. Aktifkan lonceng agar materi dapat diupdate. Baik, kita langsung saja tentang korespondensi satu-satu. Nah, di kali ini kakak akan membahas tentang apa sih korespondensi satu itu. Nah, nanti akan dijelaskan ya. Kemudian, ayo tebak. Ini nanti tebak-tebakan deh. Kira-kira bisa nggak sih gitu. Kemudian ada lagi contoh soal yang akan kakak berikan sedikit agar ada pengetahuan seperti apa sih cara menentukan korespondensi satu itu caranya gimana. Oke, sekarang pengertiannya dulu deh. Korespondensi satu-satu itu apa sih? Nah, gini ya. Suatu fungsi dikatakan korespondensi satu-satu jika apa ya? Setiap anggota domain dipasangkan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Jadi si domain, anggotanya domain ya, anggota yang di sini nih, dia nanti ini anggota A, B, C ini ya, tepat satu. Dan dia pun harus punya satu sini. Jadi masing-masing si anggota domain punya satu, anggota kodomain punya satu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Nggak boleh juga ada yang nggak dapat, harus dapat semua gitu. Ya. Jadi kesimpulannya, ini misalnya, A ke 1. Anggap aja deh, A itu adalah huruf pertama. Dan B adalah huruf kedua. Dan C adalah huruf ketiga. Nah, seperti itu. Dan nggak boleh tuh. Misalnya C-nya kedua. Nggak boleh ya. Seperti itu nggak boleh. Jadi, syarat fungsi korespondensi satu-satu yang adalah setiap anggota domain wajib memiliki satu anggota kodomain dan sebaliknya. Ingat ya, harus satu. Ya, seperti itu. Oke, gini misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya? Bisa gini deh. Misalnya sebuah ibu kota Jakarta, negaranya apa? Indonesia ya? Kan nggak mungkin dong ibu kota Jakarta memiliki dua negara, kan nggak mungkin. Atau sebaliknya, Indonesia memiliki dua ibu kota, kan nggak mungkin juga. Nah, itu disebutnya korespondensi satu-satu. Jadi cuma satu, saling berhubungan seperti itu. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Jika ada angka 4-nya? Tidak ya, tidak bisa ya. Karena 4 ini tidak memiliki relasi. Jadi tidak disebut sebagai fungsi korespondensi satu-satu. Atau saya singkat aja deh, KSS. Nah, seperti itu ya. Ya, sekarang kita tebak-menebak. Ayo, ingat syaratnya. Setiap anggota domain wajib memiliki satu anggota kodomain. Atau sebaliknya. Oke, nanti ada nomor 1, ada nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 nomor ya, kira-kira tebak-tebak. Boleh di-pause dulu deh. Adik-adik tebak nih, yang nomor 1 betul atau salah, nomor 2, dan seterusnya. Ayo coba, di-pause dulu. Oke, bagi yang sudah mengerjakan, kita coba buktikan jawaban adik-adik. Betul nggak ya? Nomor 1, kira-kira ini termasuk korespondensi satu-satu atau bukan ya? Saya singkatnya KSS deh biar cepat. Ini termasuk KSS bukan nomor 1? Yang nomor 1 ini KSS bukan? Ya, nomor 1 ini KSS bukan ya? Ayo, ya. Oke, jawabannya adalah KSS. Kenapa? Karena setiap anggota memiliki satu. Nomor 2 kira-kira gimana? Iya betul ya, bukan. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kenapa bukan? Karena D ini tidak memiliki relasi sehingga dia bukan disebut KSS ya. Seperti itu. Yang nomor 3 kira-kira KSS bukan? Betul ya, KSS. Kenapa? Walaupun gambarnya 2 ke D, 3 ke B, yang penting kan dia memiliki satu anggota domain maupun si kodomain. Memiliki satu hubungan relasi. Seperti itu. Nomor 4 kira-kira gimana?
Oke, ya betul. Nomor 3 betul, nomor 4 juga betul ya. Seperti itu. Yang penting syaratnya harus memiliki satu anggota kodomain saling berhubungan satu sama lain. Nomor 5 gimana? Bukan ya. Kenapa bukan? Ada yang tahu alasannya? Karena C ini direbut oleh nomor 3 dan nomor 4. Jadi bukan. Ya, bukan ya. Seperti itu. Nggak boleh double. Tadi kan dicontohkan tuh, nggak mungkin dong satu negara memiliki 2 ibu kota atau sebaliknya, ya kan? Seperti itu. Nomor 6 kira-kira bagaimana? Iya, bukan ya. Kenapa bukan? Ya, kenapa bukan? Karena di ini ya, 2 ini tidak memiliki dan 4 juga tidak memiliki. Bukan 4, maksudnya B ya, seperti itu. Tidak memiliki relasi dan udah gitu ini double. Udah gitu ini tidak memiliki relasi juga. Wah, sangat parah ya ini nomor 6 ini. Udah bukan termasuk KSS. Kita lanjut. Sekarang bagaimana sih menentukan banyak kemungkinan 2 himpunan dari sebuah KSS ini? Oke, ada sebuah contoh seperti ini, soal banyaknya fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi dari himpunan X, anggotanya adalah A, B, C, ke himpunan Y dengan anggota 1, 2, 3. Ingat ya, anggota X apa aja? A, B, C, dan ini 1, 2, 3. Berikutnya, kita jawab aja deh. Bagaimana caranya ya? Pertama, ingat, NX adalah banyaknya anggota himpunan X ya. Berarti NX kenapa 3? Ada yang tahu? 1, 2, 3. Seperti itu ya. 3 ya, berarti 3. Kemudian NY adalah banyaknya anggota Y. Ada berapa? 3 juga. Betul ya? 1, 2, 3. Biasanya kalau KSS ini, kalau yang domainnya 3 ya, biasanya kodomainnya pun 3. Kan dia nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Seperti itu ya. Banyaknya fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi adalah X ke Y ya. X ke Y atau Y ke X sama aja sebenarnya. Itu kita sebut N faktorial rumusnya. Kenapa N faktorial? Jadi tanda seru ini disebutnya faktorial ya. Jadi N faktorial. Faktorial berapa? Yaitu berapa? 3 ya. 3 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Karena di sini kan masing-masing memiliki 3, jadi disebut 3 faktorial. Oke, 3 faktor itu berarti 3 kali 2 kali 1. Kok gitu? Iya. Jadi misalnya 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti itu. Ya. Jadi 3 faktorial ini berarti tinggal dikali aja. 3 kali 2, 6 kali 1, 6 ya. Berarti jawabannya adalah 6. Sampai sini paham ya? Atau gini deh, kakak contohin ya. Misalnya ada 4 faktorial. 4 faktorial. Artinya apa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu. Jadi tinggal 4 kali 3, ya berapa? 12. Kemudian 12 kali 2, berapa? 12 kali 2? 24 ya. Kali 1, 24. Berarti jawabannya adalah 24. Atau misalnya gini deh, 2 faktorial. Berarti 2 kali 1. Jadi faktorial itu artinya angka dia lalu dikalikan dengan angka di bawahnya. Seperti itu. Ya. Sampai sini paham ya adik-adik ya? Paham ya? Paham. Oke, kita lanjutkan ke soal latihan. Ayo. Oke, ingat ya, NA atau NB banyaknya anggotanya. Ada soal seperti ini. Diketahui A dan B sebagai berikut. Misalnya, oke, A-nya A, I, U, E. B-nya 2, 4, 6, 8. Tentukan banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B. Kira-kira bisa jawab nggak ya? Oke, silakan di-pause terlebih dahulu agar adik-adik bisa tahu betul atau tidak jawabannya. Baik, yang sudah memberikan jawaban, nanti kita cocokin nih jawaban adik-adik betul nggak ya? Atau jangan-jangan kakak yang salah nih ya gitu. Ya kita bahas. Kita belajar bareng-bareng aja ya. Baik, misalnya himpunan A itu A, I, U, E ya. A, I, U. Berarti ada berapa? Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Berarti NA-nya adalah 4. Seperti itu.
Kemudian himpunan B ini ada 2, 4, 6, 8. Kira-kira ada berapa? Ada 4 juga ya. Berarti NB-nya sama dengan 4. Betul ya? NB-nya 4. Terus berikutnya, tadi rumusnya ingat nggak masih? Masih banyak? Banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B adalah. Ada yang tahu rumusnya? N faktorial. N faktorial ya. Berarti N faktorial. N-nya berapa sih dia? 4. 4 faktorial ya. 4 faktorial berapa jadi? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi jawabannya berapa tadi? Udah dibahas ya. 24. Oke, gimana adik-adik paham ya? Mudah-mudahan adik-adik paham dan nanti bisa mengerti pelajaran berikutnya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Jika kita sabar dengan pahitnya belajar, masa depan kita jauh dari kebodohan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.